Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para sivitas akademika SIK PTIK yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan kesempatan, sehat dan sempat untuk melaksanakan amaliyah ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian dalam rangka memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kita akan semakin mantap, semakin kuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu mengenal kepada Allah. Karena sewajarnya, sudah semestinya seorang hamba mengenali pada Tuhannya, seorang makhluk mengenali kepada Kholiknya. Dengan begitu akan bisa memposisikan diri kita di hadapan Kholik. Kita sebagai makhluk bisa meletakkan posisi kita di hadapan Kholik, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pembahasan asma Allah yang ke-47, yaitu Al-Hakim Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha bijaksana. Dialah Allah Subhanahu wa taala sumber kebijaksanaan, sumber hikmah, sumber ilmu, sumber pengetahuan, dan sumber segala keagungan. Karena itu Al-Hakim, maka disebut orang-orang yang telah mengetahui, orang yang diberikan pengetahuan, ahli dalam melakukan satu hal untuk memutuskan segala sesuatu, maka disebut hakim. Karena merujuk pada asma Allah yang ke-47 di dalam urutan Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari hikmah, sumber dari kebijaksanaan, dan dialah Allah yang melimpahkan. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ila ulul albab. Surat Al-Baqarah ayat ke-269. Dialah Allah yang akan memberikan hikmah. Seorang itu akan menjadi bijak, seorang itu akan penuh dengan kebijakan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dialah Allah yang akan memberikan. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah mendapatkan anugerah yang besar. Wa may yadhakkaru ila ulul albab, hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran atas segala sesuatu dalam kehidupan ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Setidaknya di dalam Al-Quran Allah sebutkan Al-Hakim itu 96 kali, 97 kali Allah sebutkan Al-Hakim, dan seringkali Allah Subhanahu wa taala sandingkan. 40 kali Al-Hakim disandingkan oleh Allah dengan nama Al-Aziznya. Jadi Al-Azizul Hakim. Kemudian 35 kali disandingkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan Al-Hakimnya itu dengan Al-Alim, dan 4 kali Allah sandingkan dengan Al-Khabir, dan 1 kali dengan At-Tawwab, Al-Hamid, Al-Ali, dan Al-Wasi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan hal-hal yang lain, terkait dengan hal-hal yang memang perlu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebijaksanaan di dalam kehidupan ini. Satu contoh di dalam surat Ali Imran ayat ke-6, Allah menunjukkan bagaimana Al-Hakimnya Allah itu disandingkan dengan Al-Aziz. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bentuk bagi kamu sekalian sejak berada di dalam rahim seorang ibu. Kaifa yasha, ya maunya Allah begitu. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi kecuali Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Al-Hakimnya Allah Subhanahu wa taala menyangkut kebijaksanaan Allah, itu menyangkut tentang yang pertama bentuk wajah rupa kita semua yang akan lahir ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sudah perhitungan dengan penuh dengan kebijaksanaan. Allah sudah mengukur, mengatur semuanya dengan ukuran yang pasti. Likulli syai'in biqadarin. Jadi segala sesuatu sudah ditetapkan kadarnya, ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita maunya Allah kayak apa? Nah, pasti akan didekatkan dengan ayah dan ibunya. Jadi tidak didekatkan, Allah bisa saja tiba-tiba wajah menjadi didekatkan dengan tetangga, kan malah jadi fitnah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan wajah kita ini sudah didekatkan dengan kedua orang tua kita. Nah, ini adalah bagian dari Al-Aziznya Allah dan Al-Hakimnya Allah. Allah maha bijaksana. Yang kemahabijaksana Allah ini memang seringkali kita memang sulit untuk mengukurnya, karena memang tidak terukur di dalam kehidupan ini. Termasuk juga setelah wajah kita, begitu juga ukuran segala sesuatu. Ini bentuk hidungnya seberapa, kemudian kelopak matanya dan sebagainya, bentuk wajahnya seperti apa. Ini adalah memang kebijaksanaan Allah, Al-Hakimnya Allah. Maka kita tidak boleh, kadang-kadang kita merasa bahwa kok wajah teman saya lebih bagus dari wajah saya. Kok wajah tetangga lebih bagus dari saya. Tidak demikian hendaknya. Kalau sudah kita mengetahui tentang Al-Hakimnya Allah, Allah maha bijaksana memberikan wajahmu ya seperti apa yang sangat dekat dengan orang tuamu. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa kemudian menyalahkan dengan kondisi wajah yang apapun, siapapun, teman kita, sahabat kita tidak boleh, karena itu adalah sudah karena Al-Hakimnya Allah. Maka disinilah kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh menghina, mau keadaan gimana pun, kan seringkali mau hidungnya mancung, mau hidungnya yang pesek, mau hidungnya yang bagaimana, itu semuanya adalah sudah hasil Al-Hakimnya Allah. Terus ada satu kisah, dulu Nabi Yashkur itu ketika melihat, ya dia merasa, karena dia manusia, merasa dia kan cakep, seorang nabi itu pasti cakep, ganteng gitu kan. Nah, melihat seekor anjing, jadi dalam
pandangan atau ukuran akal manusia, anjing itu bentuknya ya pasti tidak akan melebihi cakepnya manusia. Maka Nabi Yashkur melihat, anjing kamu bentuknya jelek kamu gitu. Dan bahkan ditambahi, udah jelek, najis lagi gitu kan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegur. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei Yashkur, kenapa kamu menghina ciptaanku? Memang anjing ya bentuknya begitu. Kamu bisa membikin anjing yang cakep kayak apa menurut dirimu?" Jadi akhirnya Nabi Yashkur itu langsung tersadarkan, oh iya ya, saya kalau menghina ciptaan, menghina makhluk itu berarti menghina penciptanya. Maka Nabi Yashkur ditegur oleh Allah, kenapa kamu sampai mencaci atau memandang remeh, memandang rendah ciptaanku? Maka Nabi Yashkur akhirnya menangis, mohon ampun kepada Allah, saking lamanya, bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bahkan itu bertahun-tahun masih saja menangis. Akhirnya Allah berikan gelar Nuh. Nuh itu orang yang banyak menangis. Nabi Nuh alaihissalam dulu itu namanya Yashkur. Gelar yang diberikan oleh Allah Nuh itu karena dia menyesali, menangis. Karena apa? Pernah menghina ciptaan Allah dan langsung ditegur. Nah, itu seorang soleh, seorang nabi, seorang rasul, begitu ada kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita memang berulang kali kesalahan, berkali-kali pelanggaran, kita merasa aman-aman saja. Kenapa? Enggak ada yang negur. Begitu ditegur kadang-kadang malah marahan kita, galakan kita yang ditegur. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, jadi bentuk rupa wajah kita ini memang adalah al-hakimnya Allah. Termasuk kaifa yasha. Terserah Allah mau memberikan, apakah bentuknya ini nanti lahir menjadi laki-laki atau perempuan. Janin yang berkembang di dalam rahim seorang ibu itu laki-laki atau perempuan, itu terserah Allah. Itu adalah karena kehendak Allah. Maka apapun ketika kita mendapatkan keturunan, kita berharap keturunan anak kita lahir laki-laki, nggak taunya lahir perempuan. Yang diharapkan lahir perempuan, lahir laki-laki. Waduh, terus kemudian menyesal, cari teori, segala macam teori. Cari cara dengan segala cara. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dalam surat Ali Imran. Ya, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya, terserah Allah kita mau dilahirkan laki-laki atau perempuan, karena di mata Allah laki-laki atau perempuan adalah makhluknya yang mulia. Nah, jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, kadang-kadang manusia ini terus merasa dia lebih tahu, dia lebih hebat, terus pokoknya dengan segala macam teori. Padahal tetap saja kembali bahwa keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang terlahir, yang sudah ada dalam diri kita ini, kita hanya disuruh mensyukuri, kenali Allah. Setelah engkau baru bisa bersyukur. Alhamdulillah. Begitu kita di depan cermin itu, nggak taunya saya ganteng juga ya, nggak taunya saya cakep juga ya, saya cantik juga ya. Alhamdulillah. Jadi itu karena memang anugerah Allah atas al-hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika sekiranya kamu sekalian melakukan kesalahan, bermohonlah kamu sekalian kepada Allah ampunan, karena dialah Allah yang maha perkasa tapi juga maha bijaksana. Jadi manusia ini pasti salah, itu udah pasti ada kesalahan, kekeliruan, yaitu memang manusia, perbuatan dosa, ya nggak apa-apa, karena memang manusia itu memang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Tetapi jangan kemudian diniatkan, sekecil apapun kesalahan itu jangan diniatkan. Tapi bahwa manusia itu bisa saja khilaf, bisa saja keliru, bisa saja salah,
Itu kan memang dalam diri manusia itu memang potensi yang semacam itu. Jadi karena itu maka kita kalau memang merasa bahwa ini adalah satu kesalahan, Allah memberikan satu kebijaksanaan. Sebesar apapun kesalahanmu, Allah Maha Pengampun. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran tentang kesalahan seseorang, itu tidak serta-merta membekas kesalahan itu. Coba kita bayangkan gimana apa yang terjadi begitu kita berbuat salah terus ada bercak hitam di wajah kita. Begitu salah lagi bercak hitam di wajah kita. Itu mungkin wajah kita sudah bopeng-bopeng penuh dengan bercak-bercak hitam. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu ada tersimpan di dalam kesadaran, di dalam pikiran, dan Allah anjurkan, apa yang kesalahan yang kau lakukan segera menuju ampunan Allah. Jadi wasari'u ila magfiratin rabbil alamin, segeralah kamu sekalian menuju ampunan Allah. Karena justru beban yang paling berat dalam hidup ini adalah beban dosa. Maka seseorang yang telah bukan perbuatan dosa, apalagi dosa yang besar, dia mau ngumpet di mana, dia mau lari kemanapun, tetap saja dia tidak akan nyaman. Kenapa? Karena dibebani, akan dikejar-kejar oleh kesalahan itu sendiri. Padahal Allah sudah memberikan solusi, jangan berlari, jangan ngumpet, tapi bermohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. Wa man nasru, dan siapa saja yang mendapatkan pertolongan, tidak akan seseorang mendapatkan pertolongan atau kemenangan illa min indillah, kecuali semuanya itu datang dari Allah. Innallaha azizun hakim, karena sesungguhnya Allah Al-Aziz dan Al-Hakim, Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Jadi pertolongan dalam kehidupan ini, karena bagaimanapun sehebat apapun manusia, tetap dia butuh Tuhan. Sehebat sekuat apapun manusia, dia butuh pertolongan dari Tuhan. Karena hebat, kuat itu kalau ditampak berada di depan umum, tapi begitu pulang dia merasa, aduh hidupku ini begitu susahnya, begitu beratnya menanggungnya. Jadi seringkali maka untung Allah itu sudah menyiapkan, kamu mau apa? Ingin pertolongan, Allah yang akan menolong. Ingin untuk apa? Satu kemudahan, Allah yang akan memberikan kemudahan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyandikan Al-Aziz itu 45 kali disandingkan oleh Allah. Allah itu Maha Perkasa tapi Maha Bijaksana. Kekuatan, kehebatan dan keperkasaan Allah bukan untuk berlaku kezaliman, tapi untuk menyandingkan bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Tapi ingat, Allah juga Maha Bijaksana. Karena itu Allah pasti memberikan yang terbaik bagi manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan Al-Alim, bahwa wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Dalam surat At-Taubah Allah menyandingkan ayat yang ke-15, Allah menyandingkan Al-Hakimnya itu dengan Al-Alim. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah atas segala kesalahan, karena Allah itu akan mengampunkan sebesar apapun dosa dan kesalahan. Karena ini menjadi solusi di dalam kehidupan. Kan bisa jadi seseorang itu awalnya itu memang tidak menyengaja untuk melakukan dosa yang besar. Karena ada satu kisah, jadi kenapa Rasulullah SAW itu melarang, kenapa agama melarang untuk minum yang memabukkan, minuman khamr. Karena itu dampaknya akan sangat besar sekali di dalam kehidupan. Jadi ada satu kisah bahwa dia mau milih, saya mau pilih dosa yang paling ringan. Kayaknya minum yang paling ringan daripada saya berzina, daripada saya membunuh,
maka saya memilih yang minum saja. Nah, dan apa yang terjadi? Ketika sudah minum, maka dia melakukan perbuatan dosa yang besar yang lain. Begitu sudah minum, dia mabuk, maka dia berbuat zina. Setelah berbuat zina, takut ketahuan, dibunuh juga. Nah, akhirnya, jadi ini yang terjadi. Maka seringkali terjadi peristiwa-peristiwa di tengah masyarakat dewasa ini pasti awalnya, ini pasti dia mabuk itu. Jadi akhirnya dia ya mabuk, ya zina, dan membunuh sekalian akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun dosa besar itu jangan diniatkan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu apa yang kamu lakukan. Allah juga menyandingkan Al-Hakim dengan Al-Alim di dalam surat Yusuf. Inna rabbi latifun lima yasha innahu wal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu yang maha lembut terhadap siapa saja. Innahu huwal alimul hakim, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui siapa yang pantas untuk diberikan kelembutan hati dan diberikan kebijaksanaan. Maka Allah nyatakan, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi yang faddu min haulik. Maka jika sekiranya Allah limpahkan rahmat dan karunia kepadamu, maka hatimu akan menjadi lembut, penuh dengan rasa cinta. Jadi seseorang itu bisa bersikap santun, bersikap lembut, penuh dengan dengan welas asih, penuh dengan rasa cinta, itu karena limpahan rahmat dari Allah. Karena ayat itu dilanjutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dan sekiranya Allah tidak memberikan rahmat kepadamu, yang terjadi kamu itu menjadi keras kepala, maunya sendiri, dan yang seringkali itu sedikit-sedikit musuhan, sedikit-sedikit marah gitu. Jadi oleh karena itu ya kita menuju kepada rahmat Allah. Karena itu kita mengenal Al-Hakim, dan Allah menjanjikan siapa yang diberikan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka itu pemberian anugerah dari Allah yang sungguh sangat besar. Kepada siapa? Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, di dalam surat Yusuf Allah nyatakan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa sanajzil muhsinin. Dan ketika kamu sekalian sudah pada sampai umur yang matang, maka Allah akan berikan kamu sekalian ditambah menjadi orang bijak. Tambah umur, tambah bijak. Wa ilman, dan Allah akan tambah ilmu kepadamu. Kepada siapa? Wa sanadzil muhsinin. Allah akan berikan dua hal tadi. Diberikan hikmah dan diberikan ilmu. Itu kepada orang-orang yang selalu menjaga kebaikan. Jadi kalau hidup itu dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, Allah akan anugerahkan dua hal ini. Karena bisa jadi orang bertambah umur bukan tambah bijak. Ada orang yang tambah umur itu tambah galak, tambah umur tambah bawel, tambah umur tambah sehingga akhirnya ya ini menjadi persoalan dalam hidupnya. Maka Allah sudah janjikan, Allah akan tambahkan kamu sekalian menjadi orang yang tambah umur tambah bijak, tambah umur tambah ilmu, dengan satu syarat, engkau selalu berbuat baik. Jadi lakukan dalam hidup ini selalu dengan kebaikan. Dan ingat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali akan berbalas dengan kebaikan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lewat mimbar yang singkat ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali ada ungkapan, sudah setiap kali peristiwa cari hikmahnya saja. Tapi saya nggak bisa menangkap hikmah. Nah itu ada orang yang diberikan kemampuan untuk segera setiap peristiwa dia cepat untuk bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian demi kejadian. Tapi ada orang yang dibiarkan oleh Allah saja. Nah,
Jadi kejadian nggak pernah bisa mengambil pelajaran, tidak pernah bisa mengambil hikmahnya. Ya karena itu maka Allah janjikan tadi, kalau engkau maka hidup ini engkau selalu berbuat baik ya. Baik, 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 baik. Karena Allah, bersama Allah, dengan Allah, pokoknya kebaikan. Kita akan mendapatkan dua hal dalam hidup ini. Karena kita pingin pasti kita bertambah umur, tambah umur, tambah umur, tambah bijak, tambah bijak. Jadi dengan begitu maka hikmah itu adalah anugerah dari Allah. Orang bisa bijak itu karena anugerah dari Allah. Apalagi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, diharapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Maka kita yang modal yang pertama ilmu sudah kita dapatkan. Tapi Allah akan tambahkan karena masih ada ilmu di balik segala ilmu yang kita pelajari masih banyak. Nah, yang lebih penting lagi, Allah limpahkan kita itu akan bertambah bijak. Maka hanya orang-orang yang berjiwa besar yang akhirnya Allah akan limpahkan hikmah dalam dirinya. Hanya orang-orang yang selalu berbuat baik, Allah akan bukakan pintu dan hatinya untuk segera bisa mengambil hikmah di balik peristiwa dan kejadian demi kejadian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di penghujung pertemuan ini kita mohon kepada Allah agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semua yang tidak hadir juga di sini, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan tetap iman, Islam, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solehah. Wabil khusus kepada teman kita yang wafat beberapa hari yang lalu, yaitu almarhum Angga Dewansah bin Iskandar yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, mengampunkan segala kesalahannya, dan diberikan kesabaran serta keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah untuk kebaikan kita semua dan saudara-saudari kita serta teman kita yang telah pulang ke rahmatullah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin bi haqqil fatihah wa bisril fatihah wa bi karamatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'amdi yaghfir wa yarham. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antatur rahim. Rabbana iftah lana abwabal khair waftah lana abwabal afiyah waftah lana abwabas sihah waftah lana abwabur rahmah waftah lana abwabal maghfirah waftah lana abwabal barakah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah ya Rahmanu ya Rahim irhamna ya Latifu ya Hafid ifadna ya Fattahu ya Razzaq sajib du'ana ya Allah sajib du'ana ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik husan ila ruhi almarhum Angga Dewansah bin Iskandar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu waj'alil jannata mathwa. Allahumma la tahrimna ajru wa la taftina ba'du waghfirna birahmatir rahmanir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.